Tuhan, haleluya. Dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita bersama dengan keluarga Leni dan Alter memperingati, mengenangkan dan mendoakan Bapak Dr. Andus Antonius Mokhtar yang telah dipanggil Tuhan 29 tahun yang lalu. Kita mohon kebahagiaan abadi untuk orang tua yang terkasih ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya hidup dan perjuangan kita selalu diarahkan pada hari kedatangan Allah dengan senantiasa bekerja optimal dan setia berjaga. Setiap orang diberi modal oleh Allah, yakni Injil Kerajaan Allah yang harus dikembangkan dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Orang yang tidak berani mengambil resiko dan mempertaruhkan hidupnya untuk kerajaan Allah, ia justru akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, orang yang menyebarkan kabar baik itu akan mendapatkan ganjaran dan kepercayaan yang lebih besar. Saudari dan saudara, mari di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Padanya kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bantulah agar kami selalu bersuka cita dalam mengabdi di Kau, sebab kebahagiaan kami hanya akan sempurna dan kekal jika kami selalu mengabdi kepadamu, sumber segala yang baik. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengelurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tinggal
dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Lalu kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu, seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapapun yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi."
Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan bahwa kita semua masih berkumpul di rumah Tuhan pada hari ini merayakan Ekaristi, memenuhi undangan Tuhan. Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga dengan contoh pemberian talenta kepada 3 orang menurut kesanggupannya. Yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua diberi 2 talenta, dan yang ketiga diberi 1 talenta untuk dikembangkan, untuk dimanfaatkan, untuk dibuat lebih banyak lagi. Dan menarik adalah hasil yang diperoleh sebagaimana kisah Injil tadi, bahwa yang menerima 5 menghasilkan 10, yang menerima 2 menghasilkan 4. Ternyata yang 1 malah tidak berhasil mengembangkan apa-apa. Apa yang ia buat? Ia menguburkannya dalam tanah, ia menyimpannya, ia meletakkan itu dengan begitu erat tanpa mengembangkannya, sehingga dibandingkan 2 orang pertama yang menerima 5 dan 2, yang orang terakhir yang menerima 1 tidak menghasilkan apa-apa, sehingga talentanya yang hanya 1 itu tetap seperti apa yang ia terima, hanya 1 saja. Menarik juga di sini bahwa banyak dan berbeda-bedanya anugerah, berbeda-bedanya talenta yang dipercayakan Allah kepada kita dalam perumpamaan pemberian talenta itu menurut kesanggupan masing-masing. Dan karena menurut kesanggupan masing-masing, maka harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan talenta itu sendiri, yakni Allah. Karena pemberian itu tidak disia-siakan, dikembangkan, maka menghasilkan buah yang berlipat ganda, menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi, menghasilkan laba yang begitu banyak. Tentu saja laba di sini bukanlah perhitungan finansial ekonomis. Yang berjerih payah mendapatkan bagian dalam kebahagiaan tuannya. Saudari-saudari yang terkasih, para pendengar saat itu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, rupanya sangat terkejut ketika Yesus menyoroti, mengkritik, mengomentari apa yang dibuat oleh hamba yang ketiga. Kita ingat hamba yang ketiga itu menerima 1 dan ia menguburkannya dalam tanah tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Menurut hukum Yahudi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga yang menyimpan 1 talenta itu tidak terlalu dipersalahkan. Mengapa? Karena ia menjaga, karena ia menyimpan apa yang diberikan oleh tuannya itu di dalam tanah sehingga tidak dicuri orang. Maka menurut hukum Yahudi, hukum yang ada pada zaman Yesus waktu itu, apa yang ia buat tidak salah-salah amat. Namun bagi Yesus justru itu pokok permasalahan. Justru apa yang dibuat oleh hamba itulah yang keliru. Yesus telah memberikan, ya, Tuhan telah memberikan 5, 2, dan itu dikembangkan. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Tetapi hamba itu tidak melakukan apapun. Ia yang seharusnya mengembangkannya seperti yang dibuat oleh 2 hamba yang pertama, tetapi ia malah menguburkannya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, maksud dari perumpamaan Yesus tidak lain adalah bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang diberkati Allah, yang menerima pengajaran-pengajaran, yang menerima berkat, yang menerima rahmat, yang menerima talenta, yang menerima segala yang baik yang telah kita terima dari Allah. Itu kita kembangkan, kita buat lebih banyak lagi menurut kesanggupan kita masing-masing. Di antara kita pasti ada yang diberi bakat ini, menyanyi misalnya. Diberi bakat bermain musik, diberi bakat olahraga, diberi bakat dalam berbisnis, diberi bakat dalam mendekati anak-anak, diberi bakat dalam mengelola kelompok orang muda, dan lain sebagainya.
Ada yang diberi bakat 1, ada yang diberi bakat 2, 3, 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus hari ini, apakah kita sudah dengan setia mengembangkan talenta dan bakat itu untuk memuliakan Tuhan pertama-tama? Bukankah apa yang kita terima dalam hidup ini berasal dari Allah? Maka semua yang kita terima itu entah 1, 2, 3, 4, ataukah beratus-ratus, beribu-ribu yang kemudian kita kembangkan, juga kita kemudian kembalikan kepada Allah. Karena rahmat dan berkat itu berasal dari atas, maka sudah layak dan sepantasnya lah, sudah sangat amat wajar sekali kita mengembangkannya dan menyerahkan serta mempersembahkan semua itu kembali kepada Allah. Saudari-saudara yang terkasih, poin paling penting yang dapat kita petik dari apa yang dikatakan Yesus hari ini adalah sebagai pribadi-pribadi yang diberkati dan dirahmati, yang mau mengembangkan apa yang sudah menjadi berkat kita itu, kita tetap setia. Hamba yang pertama yang menerima 5, kemudian berkembang menjadi 10. Hamba yang kedua yang menerima 2, lalu kemudian berkembang menjadi 4. Kesetiaan mereka teruji ketika mereka mengembangkan bakat-bakat itu, mengembangkan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka. Bukan malah menguburkannya, bukan malah menyimpannya untuk diri sendiri, tetapi dalam kesetiaan itu mengembangkan supaya apa yang kita terima juga dirasakan, juga dapat menjadi berkat dan rahmat untuk orang lain. Maka 5 menjadi 10 itu tidak hanya tersimpan untuk diri kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat serta rahmat untuk orang lain. Tuhan tentu tidak melihat apakah kemudian yang kita kembangkan itu banyak atau tidak. Poinnya bukan soal banyak, tetapi bagaimana seberapa besar kesetiaan dan usaha kita, perjuangan kita untuk mengembangkan semua itu sepanjang hidup kita bagi orang lain, bagi diri kita sendiri, dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar. Saudari-saudara yang terkasih, berhadapan dengan hal-hal seperti ini, kita dituntut untuk setia. Sebagai manusia kita pasti lemah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Namun Tuhan menuntut dan meminta kita untuk setia, kendati pun kita ini lemah. Setialah kendati pun kita ini lemah. Nah, baiklah kita bersyukur pertama-tama atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa dia seperti itu? Kita jangan sibuk melihat ke atas. Tetapi kita juga harus sering untuk melihat apa yang sejajar, bahkan belajar untuk melihat ke bawah. Karena apa yang kita terima belum tentu sama dengan yang orang lain terima. Kalau kita memiliki sesuatu secara sangat-sangat lebih banyak, kalau kita memiliki kelimpahan rahmat dan berkat, bagilah itu dengan orang lain. Jangan menyimpannya untuk diri sendiri. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kalau kita memiliki banyak bakat, gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan dalam hidup menggereja kita. Ada yang dianugerahi bakat bermain musik, bernyanyi, memimpin paduan suara, menjadi singer, leader, dan lain sebagainya. Gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan pertama-tama. Karena kita telah menerima itu dari Tuhan, maka pertama dan terutama gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Tidak pertama-tama untuk dipuji, untuk dikagumi oleh orang lain, tetapi kita mengarahkan semua yang kita terima itu kembali kepada Tuhan. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, berhadapan dengan situasi dunia kita, situasi hidup kita, Rasul Paulus mengingatkan bahwa
apa yang sudah kita kembangkan itu menjadi bekal bagi kita sambil terus berjaga-jaga menyongsong kedatangan Tuhan, menyongsong kapan Tuhan akan datang. Nah, mari kita setia dan waspada mengembangkan apa yang Tuhan berikan itu, supaya kalau tiba saatnya Tuhan datang untuk mengambil apa yang ada dalam hidup kita, termasuk mengambil hidup kita, talenta yang diberikan kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Kita tidak hanya sibuk dengan dunia saat ini, sebagaimana pesan dari kitab Amsal, ya, dengan sangat keras beliau mengatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Mohon maaf, ya, jadi kayaknya percuma ini makeup ini. Ya, alis kiri 10 cm, alis kanan 10 cm, foundationnya tebal dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang pertama, kesetiaan. Sebagaimana pesan Tuhan dalam Injil hari ini. Mari kita belajar untuk setia dan waspada sambil mengembangkan bakat dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kendati pun kita adalah manusia yang lemah. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita adalah milik Tuhan dengan segala sesuatu yang kita punyai. Marilah kita mohon kepadanya supaya semuanya dapat kita abdikan untuk gereja dan dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga gereja tidak gentar mengambil resiko, memperbarui diri dalam Kristus dan mewartakan harapan dan hidup kepada seluruh bangsa manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga semua orang mendapat bagian wajar dari sumber-sumber daya alam dalam suasana rukun dan damai. Semoga para pemimpin dunia bekerja sama untuk perkembangan manusia dan pembangunan ekonomi demi kepentingan semua bangsa dan semua golongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga kaum perempuan dengan cara terhormat mengambil tempat yang layak dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Semoga keramahan, kebijaksanaan, serta kehalusan budi mereka menghangatkan dunia yang keras ini, sehingga menjadi lebih lemah lembut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga berkat pendidikan yang baik, serta suasana rumah tangga yang mendukung, kaum muda dipersiapkan untuk mengabdikan seluruh potensi diri kepada gereja dan bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga di hadapan Tuhan kami semua bertanggung jawab atas hidup kami sendiri dan atas kebahagiaan sesama kami. Semoga kami maju dalam pengabdian dan kerukunan, serta saling memperkaya dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Bagi mereka semua yang telah meninggal dunia, teristimewa Bapak Antonius Mokhtarke yang telah dipanggil Tuhan 29 tahun yang lalu, dan sanak keluarga, sanak saudara kita yang ingin kita doakan dalam perayaan ini yang telah meninggal dunia. Semoga Bapa menganugerahkan kebahagiaan abadi, kehidupan yang kekal bagi Bapak Antonius Mokhtarke bersama dengan saudara-saudara kita, orang-orang yang ingin kita doakan. Mereka yang telah meninggal dunia, semoga mendapatkan tempat yang layak di dalam kerajaan surga, memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga mereka boleh menjadi hamba-hamba yang setia, yang dapat mempertanggungjawabkan kehidupan mereka di dunia ini di hadapan Allah. Dan bagi kita semua bersama dengan semua keluarga yang ditinggalkan, senantiasa dikuatkan dan ditabahkan agar dalam pesiaran hidup ini kita boleh setia kendati kita lemah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Mari kita mempersembahkan doa-doa pribadi, intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Tuhan Allah kami, dengan murah hati Engkau telah melimpahkan anugerah-anugerah-Mu kepada kami. Janganlah membiarkan kami menjadi orang yang kikir dan egois, melainkan gerakkanlah hati kami, supaya mau memberi yang terbaik yang ada pada kami, bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mada Bakti 236. Kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah, kami mohon perkenankanlah agar persembahan yang kami unjukkan kehadirat-Mu yang maha mulia mendatangkan rahmat untuk mengabdi Engkau dengan setia dan mempersiapkan kami untuk hidup abadi yang bahagia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan, untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sungguhlah Raja yang mulia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Barabakti 294. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan cintaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan melindungi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, setelah menyambut anugerah misteri kudus ini, kami mohon dengan rendah hati semoga kenangan akan putra-Mu yang kami rayakan ini sesuai dengan perintah-Nya, menguatkan ikatan kasih kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 18 dan 19 November 2023. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 11 dan 12 November 2023 sebesar Rp19.684.000. Kolekte perkawinan 11 November 2023 sebesar Rp2.245.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp13.465.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Christian Sunardi dan Putri Yunitasari Cowardi. Pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal, bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan setiap hari Senin hingga Sabtu, tempat di SD Frater Teratai 2. Dalam rangka ulang tahun paroki, panitia mengadakan jalan santai, senam sehat yang dilakukan pada hari Sabtu 25 November 2023, jam 6 pagi dimulai dari basement gereja. Misa Krisma diadakan pada hari Minggu 26 November 2023 jam 9 pagi. Misa jam 7 pagi tetap ada.
Credit Union atau CU Mekarkasi akan mengadakan edukasi dasar wajib bagi anggota dalam wilayah Paroki Kristus Raja Andalas. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu hingga Minggu, tanggal 2 sampai 3 Desember 2023, jam 10 pagi hingga selesai, tempat di aula lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. Syarat yang harus dipenuhi, yang pertama kontribusi sebesar Rp60.000, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas foto 2x3 3 lembar, berusia di atas 17 tahun. Kegiatan ini diperuntukkan baik bagi yang sudah menjadi anggota CU yang belum mengikuti edukasi dasar wajib maupun anggota baru yang mau bergabung. Kontak person oleh Ibu Nova di nomor handphone 081 355 381 379 atau Ibu Agustina 0853 9598 3849. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, para petugas liturgi dan semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 308. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati,